Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Yang Allah muliakan, Dewan Pendiri Pesantren Cendekia Amanah, Pengasuh Pesantren Cendekia Amanah Kiai Khalil, Pengasuh Pondok Pesantren Sidogiri Kiai Nur Hasan, dan seluruh tamu undangan, para tokoh masyarakat, wakil dari wali kota dan semua yang hadir pada malam ini, serta seluruh jamaah hadirin dan hadirat. Semoga kita semua dikumpulkan di dunia sebagai hamba Allah dan kita dikumpulkan di akhirat sebagai ahli surga. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu rahimakumullah, saya berdoa mudah-mudahan yang hadir malam ini dimudahkan oleh Allah untuk bolak-balik ke tanah suci, bisa pergi haji dan umrah, dilimpahkan rizkinya, dimudahkan semua urusannya, diberi keberkahan dalam rumahnya, diberi keberkahan dalam penghasilannya, dalam keturunannya, dan seluruh keluarganya, dan semua yang mencintainya. Insya Allah kita semua dikumpulkan di surga. Amin. Bapak Ibu, coba bayangkan sekarang Bapak Ibu sedang berada di depan rumah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rumah Rasulullah Bapak Ibu tidak seluas rumah kita, sekitar 4 meter persegi, sampai sekarang masih kelihatan. Sekarang bayangkan Bapak Ibu rahimakumullah sedang di depan rumah Rasulullah SAW. Dan semuanya coba ngangkat tangan. Ya, ngangkat tangan semuanya. Kita ucapkan salawat. Ya Nabi, salam alaika. Ya Rasul, salam salam alaika. Ya Habib, salam alaika. Salawatullah alaika. Lanjut. Ya Nabi, salam alaika. Ya Rasul, salam salam alaika. Ya Habib, salam alaika. Salawatullah alaika. Bapak Ibu rahimakumullah, Rasulullah SAW hidup sederhana, tapi bahagia di rumah yang kecil itu. Bahwa kebahagiaan bukan di fasilitas. Kebahagiaan adalah di hati yang luas. Bukan karena rumah seseorang luas pasti bahagia. Tidak. Bapak Ibu, banyak orang bunuh diri di rumah yang mewah itu. Banyak orang bunuh diri di rumah yang luas itu. Banyak orang stres di tengah tumpukan harta yang berlimpah itu. Bahwa ternyata kebahagiaan bukan di harta. Kebahagiaan bukan di kemewahan. Kebahagiaan adalah ketika hati kita bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah yang dicontohkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebuah kisah sedikit Bapak Ibu, Nabi diceritakan bahwa punya sehelai tikar. Di atas tikar itu Rasulullah SAW berbaring.
Di atas tikar itu Rasulullah SAW menerima tamu. Di atas tikar itu Rasulullah SAW istirahat. Dan di atas tikar itu Rasulullah SAW makan sehari-hari. Ketika terbangun dari tidurnya, ada bekas tikar di pipi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Para sahabat langsung datang memeluk Rasulullah. Ya Rasulullah, ma ra'yuk afrish alaikal hasir. Wahai Rasulullah, bagaimana kalau aku hamparkan sehelai tikar, sehelai kain yang empuk untukmu wahai Rasul. Anta haqqu bimaliki fulan, anta haqqu bisultani fulan. Engkau lebih berhak daripada raja fulan, sultan fulan untuk menikmati kasur yang empuk. Bapak Ibu, Nabi tidak mengatakan bahwa silahkan datangkan kasur yang empuk. Tidak mengatakan itu. Nabi malah mengatakan, mali walid dunya illa karajulin yadhillu tahta syajarah summa tarakaha. Perumpamaanku dengan dunia seperti seorang yang berteduh di bawah pohon, lalu kemudian dia pergi meninggalkan pohon itu. Bu, kalau ibu berteduh di bawah pohon, pohonnya dibawa pulang atau ditinggal? Pak, Bapak berteduh di bawah pohon, pohonnya dibawa atau ditinggal? Hah? Bapak Ibu rahimakumullah, seperti itulah dunia Bapak Ibu. Kita punya rumah mewah, ditinggal. Kita punya mobil mewah, ditinggal. Kita punya istri cantik, ditinggal. Halo Pak? Halo? Ya. Kalau Bapak, halo Pak? Ya, kalau istri meninggal, Bapak senang atau sedih? Betul nih. Bu, nih. Jadi Bu, kita belajar hidup dari Rasulullah SAW. Di rumah itulah Nabi hidup bersama sang istri. Tadi Ananda Syakir bercerita dengan nyanyiannya bahwa Nabi sangat mesra dengan ibunda Aisyah. Dan benar itu Bu. Pak, halo Pak. Ibu-ibu sering ngomel nggak Pak? Oh iya. Dari sejak zaman Nabi Adam sampai hari kiamat, tugas ibu ngomel Pak. Bapak siap menerima omelan ibu, istri? Siap. Bapak Ibu rahimakumullah, hidup ini adalah kebersamaan. Nabi mengajarkan sebuah rumah tangga yang indah. Istri siapapun pasti ada ngomelnya. Karena memang seperti itulah tabiat seorang ibu. Allah ciptakan dengan sifat yang berbeda, dan Allah menitipkan dalam Al-Quran kepada kaum laki-laki sampai Allah turunkan surah khusus namanya surah An-Nisa. Saya cari Pak, surah Ar-Rijal gak ketemu di dalam Quran. Kenapa? Karena memang ini titipan Allah supaya kaum laki-laki, para suami benar-benar melindungi para istri. Pak, jangan sampai kurang belanjaan istri Pak ya. Siap? Siap? Ya, Bu, sudah saya titipkan Bu ya. Halo, Ibu bahagia? Semoga Ibu bahagia, insya Allah. Jadi mulai besok Ibu langsung tagih belanjaannya. Jangan sampai kurang Bu. Bapak Ibu rahimakumullah, diceritakan bahwa Ibunda Aisyah yang menyaksikan hidup Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di rumahnya, apa kata Ibunda Aisyah? Ma ra'aituhu yadhibu syai'an. Aku belum pernah melihat Rasulullah SAW memukul benda. Subhanallah, lembutnya Rasulullah SAW. Belum pernah Nabi bentak-bentak sampai mukul meja, mukul benda. Tidak Pak. Mecahkan piring, tidak Pak. Mecahkan TV, nggak ada TV waktu itu Pak. Bapak Ibu rahimakumullah, ini kesaksian Ibunda Aisyah.
wala ma ra'aituhu, kata Ibunda Aisyah, wala ma ra'aituhu yaqulu, belum pernah aku melihat Rasulullah SAW matanya melotot kemudian dia berkata tidak. Wahai ayah, wahai bapak, sayangi istri. Istri oleh Allah diberi kelembutan dengan jiwa yang khusus karena tugasnya khusus. Kaum ibu harus mengandung selama 9 bulan, dan selama 9 bulan kaum ibu tidak pernah tidur tengkurap, Pak. Kaum ibu luar biasa. Begitu anaknya lahir disebut namanya bin bapaknya, bukan bin ibunya. Betul, Bu? Inilah kebaikan ibu, Pak. Makanya wahai ayah, Nabi mencontohkan bagaimana memperlakukan istrinya, bahwa di rumah itu jadikan istri ini merasa teduh, merasa aman. Jangan sampai ada KDRT, jangan sampai ada istri yang terancam, jangan sampai ada istri yang tidak merasa aman di rumah itu. Seorang suami dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Qawwam dari kata qama yaqum. Artinya apa? Di situ ada 3 makna. Qaimun bitarbiyah, bahwa seorang suamilah yang akan mendidik istrinya. Qaimun bitarbiyah, bahwa suamilah yang mencontoh di rumah itu. Qaimun bil mas'uliyah, bahwa suamilah yang bertanggung jawab mau dibawa kemana rumah ini, apakah ke surga atau ke tempat lain. Qaimun bin nafaqah, bahwa kaum suamilah yang bertanggung jawab atas nafkah. Tidak ada kaum ibu sejak lahir sampai wafat bertanggung jawab mencari nafkah. Ibu ketika seorang anak wanita, ketika masih anak, dalam tanggungan sang ayah. Ketika dia menikah, dalam tanggungan seorang suami. Begitulah kaum ibu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karenanya di rumah Nabi ada cinta, di rumah Nabi ada kasih sayang, di rumah Nabi ada kelembutan, di rumah Nabi ada rahmat yang begitu indah dan penuh kesahduan. Bapak Ibu rahimakumullah, seperti itulah rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan diceritakan bahwa di malam hari Rasulullah SAW tidak pernah berhenti melaksanakan sholat tahajud. Sekalipun rumah sempit, diceritakan bahwa setiap kali Nabi mau sujud, digeser kaki sang istri yang sedang berbaring, dan Nabi sholat di sampingnya. Setelah itu dibalikin lagi. Ibu, bapak rahmatullah, Nabi bahagia, Nabi tidak pernah mengeluh, Nabi tidak pernah kecewa dengan takdir Allah. Nabi ridho dengan apa yang Allah berikan kepadanya. Ayo kita baca sama-sama. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Lagi. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Bu, Pak, jadikan ini zikir, Pak. Setiap pagi dan sore baca doa ini, baca zikir ini. Inilah zikir Rasulullah SAW. Dengan zikir ini kita akan ridho dengan apa yang Allah berikan kepada kita, dan kita tidak akan pernah kecewa dengan apa yang Allah telah berikan kepada kita. Pribadi yang ridho, dialah pribadi yang bahagia. Orang yang tidak punya sikap ridho, dia akan terus kecewa, dan dia akan terus dalam keadaan tidak pernah tenang dalam hidupnya, dan terus gelisah, dan dia akan terus membanding-bandingkan dirinya dengan orang lain. Bu, jangan banding-bandingkan diri ibu dengan orang lain. Masing-masing punya nasib, masing-masing punya garis takdir. Orang yang selalu membanding-bandingkan nasib dirinya dengan nasib orang lain, dia tidak akan pernah bahagia. Dia akan terus kecewa dengan apa yang Allah berikan kepadanya. Karenanya zikir ini akan membantu
kita semua untuk selalu menerima apa yang telah Allah takdirkan. Seperti ini Bapak Ibu, cara kita menyontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi luar biasa, hidup sederhana tapi bahagia. Karena Nabi ridho dan Nabi menerima apa yang Allah takdirkan. Belum pernah ada cerita bahwa Nabi mengeluh, kecewa dengan apa yang Allah berikan. Tidak ada cerita tentang itu. Tetapi yang ada ceritalah tentang Nabi bahagia bersama keluarganya di rumah-rumah yang telah Nabi bangun. Sekalipun rumah itu sempit dan sampai sekarang masih bisa dilihat Bapak Ibu Allah. Dan Ibunda Aisyah sangat bahagia bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Ibunda Aisyah menerima dengan apa adanya di rumah yang Allah Subhanahu wa taala tentukan untuknya. Bapak Ibu Allah, begitulah para sahabat belajar dari Rasulullah SAW. Sampai suatu hari ada seorang sahabat, dia itu setiap pulang ke rumahnya mendengar istrinya ngomel. Dia setiap pulang kerja istrinya ngomel. Waktu itu sudah di zaman Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Akhirnya sahabat ini dia berpikir, aku ingin mengadu dah ke rumah Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dibawalah istrinya. Dan ketika sampai di depan rumah Umar, sahabat ini mendengar istri Umar juga sedang ngomel kepada Umar. Akhirnya apa? Sahabat ini pulang. Umar melihat dari dalam rumah, dia panggil, ya rajul, wahai laki-laki, sini. Ada apa kamu datang kok balik? Belum ketemu aku. Kata sahabat ini, ya Khalifah, ya Amirul Mukminin, aku ingin mengadukan tentang istriku yang sering kali ngomel. Tapi ternyata aku mendengar istrimu juga sedang ngomel. Ternyata Bapak Ibu Allah, inilah dia sifat seorang wanita. Dan memang Allah ciptakan dengan perasaannya yang lebih banyak. Karena tugasnya luar biasa. Dia harus mengandung kehamilan, dia harus menanggung menyusui seorang anak. Itu semuanya butuh perasaan. Makanya cara seorang ibu, dia secara psikologis dia harus banyak bicara. Makanya Bu, cara ibu ngomel jangan kata-kata kasar. Ibu cara ngomelnya pakai zikir Bu. Subhanallah, subhanallah, alhamdulillah, alhamdulillah, Allahu Akbar. Gitu Bu cara ngomelnya. Coba, subhanallah, subhanallah, alhamdulillah, alhamdulillah, Allahu Akbar. Gitu Bu. Nah, dengan cara itu maka kita tidak akan jatuh dalam dosa. Sehingga ibu tidak menyakiti suami. Nah, seperti ini Bapak Ibu rahimakumullah, kita hidup dalam rumah tangga dan kita menjaga rumah tangga selalu harmonis, jaga hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Umar? Wahai laki-laki, ya rajul, tahu enggak? Istrimu itu yang telah mengandung anakmu dan dia melahirkan anakmu. Maka wajar kalau dia banyak hal-hal yang terkandung dalam jiwanya yang dia ingin diungkapkan kepadamu. Dan dia begitu melahirkan, anak itu disebut adalah anakmu wahai laki-laki. Yang kedua, istrimu ini tidak boleh keluar rumah tanpa seizinmu. Bu, ibu tidak boleh keluar rumah tanpa seizin suami Bu. Nah, apa kata Umar? Istrimu itu tidak boleh keluar rumah tanpa seizinmu. Kalau kamu kan laki-laki, bisa keluar seluas-luasnya. Maka wajar kalau istrimu itu ngomel kepada kamu. Makanya kalau istrimu ngomel, maka belajarlah kamu membuka jiwamu, membuka hatimu seluas langit dan bumi. Dan dengarkanlah omelannya. Dan nikmatilah omelannya seperti engkau menikmati burung nuri di pagi hari. Bapak Ibu rahimakumullah, begitulah para sahabat yang belajar hidup indah rumah tangga dari rumah Rasulullah SAW. Makanya Bapak Ibu rahimakumullah, mudah-mudahan kita semua dikumpulkan bersama Rasulullah di surga insyaallah. Amin. Ya Nabi, salam alaika. Ya Rasul, salam alaika. Ya Habib, salam alaika. Salawatullah alaika. Sampai di sini renungan
kita semua pada malam ini di malam Maulid, dan kita berdoa mudah-mudahan pesantren Cendekia Amanah semakin besar, semakin berkah di ulang tahun yang kelima ini. Semua pengasuhnya diberkahi oleh Allah, semua yang mendukung pesantren ini diberkahi oleh Allah, dan semua yang mencintai pesantren ini diberkahi oleh Allah, semua yang belajar di pesantren ini diberkahi oleh Allah, diberkahi ilmunya, diberkahi rezekinya, diberkahi masa depannya, diberkahi semua keluarganya, dan semoga semua yang membantu pesantren ini diberi keberkahan rezekinya, diberi keberkahan hidupnya, diberi keberkahan keturunannya. Barakallahu wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.